Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 8 akan menjelaskan materi mengenai sistem keuangan dan integrasi ekonomi internasional. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu saya sendiri, Rindi Riani Tirana Putri Tartila. Yang kedua ada Intan Mursanti. Yang ketiga ada Rizwan Molisnar. Dan yang keempat ada Ahmad Rio Saputra. Sistem keuangan internasional. Sistem keuangan internasional merupakan sistem yang berlaku untuk semua negara di dunia yang membahas pembayaran atas transaksi lintas negara. Sistem ini juga berfungsi untuk memfasilitasi perdagangan internasional dan investasi. Sistem ini juga merupakan pengaturan sistem kurs tukar. Sejarah sistem keuangan internasional. Sejarah sistem keuangan internasional dimulai pada tahun 1870. Secara garis besar, sejarah ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu masa pra-perang dunia, yang kedua yaitu pada masa antar perang dunia, dan yang terakhir yaitu masa pasca perang dunia. Sistem keuangan internasional yang digunakan pada saat pra-perang dunia yaitu sistem keuangan standar emas, di mana sistem standar emas adalah menetapkan nilai tukar mata uang setiap negara berdasarkan emas. Setiap negara diwajibkan untuk mencetak uang sesuai dengan persediaan emas yang dimilikinya. Adapun sifat-sifat yang menguntungkan dari standar emas ini, yang pertama yaitu stabilnya kurs valuta asing. Dalam sistem standar emas, kurs valuta asing relatif stabil. Yang kedua yaitu defisit atau surplus neraca pembayaran berlangsungnya tidak terlalu lama, melainkan secara otomatis menyusut untuk kemudian kembali dalam keadaan seimbang. Adapun kelemahan dari sistem standar emas ini yang pertama yaitu stabilitas dalam kurs valuta asing biasanya diikuti oleh ketidakseimbangan harga. Dengan kurs valuta asing yang relatif stabil tersebut, disequilibrium neraca pembayaran mengakibatkan meningkat atau menurunnya jumlah uang yang beredar. Misalnya, apabila terjadi emas masuk, maka tingkat harga dan kegiatan ekonomi cenderung akan naik. Sebaliknya, apabila terjadi aliran emas keluar, maka kecenderungan terjadi menurunnya tingkat harga. Kelemahan yang kedua yaitu mekanisme penyeimbang kembali neraca pembayaran dalam praktek tidak selancar seperti yang diungkapkan oleh teori. Dalam hal ini antara lain disebabkan oleh adanya kecenderungan pemerintah negara bersangkutan untuk tidak mematuhi aturan standar emas. Sistem keuangan kurun waktu antar perang dunia. Selama Perang Dunia Pertama, sistem standar emas berhenti berfungsi. Selama masa Perang Dunia Pertama, kebanyakan negara mempraktekkan sistem pengawasan devisa. Dalam sistem pengawasan devisa, kurs valuta asing tidak lagi diserahkan kepada mekanisme pasar, akan tetapi ditentukan oleh pemerintah. Akibat dari Perang Dunia Pertama ini yaitu terjadinya inflasi yang sangat tinggi. Pemerintah mencetak uang sebanyak-banyaknya untuk menutupi defisit anggaran yang terjadi di negaranya. Sistem keuangan pasca Perang Dunia. Sistem Bretton Woods adalah sebuah sistem perekonomian dunia yang dihasilkan dari konferensi yang diselenggarakan di Bretton Woods pada tahun 1944. Pertemuan Bretton Woods ini dihadiri oleh wakil-wakil 44 negara, di mana dari hasil pertemuan ini disepakati pembentukan 3 buah lembaga ekonomi internasional, antara lain IMF, IBRD, dan ITO. IMF memiliki tugas utama dalam bidang moneter internasional yang meliputi antara lain masalah penetapan kurs devisa, pemeliharaan kurs devisa, membantu negara-negara anggota dalam menghadapi kesulitan neraca pembayaran, dan sebagainya. Bank Dunia memiliki tugas utama yaitu
menggiatkan serta mempengaruhi arah aliran modal antar negara. Tugas itu yaitu untuk meningkatkan volume perdagangan dunia dengan cara meliberalisasikan perdagangan internasional. Sistem moneter internasional yang berlaku. Pada tahun 1972, IMF membentuk Committee of 20 yang bertugas untuk menyusun rencana reformasi sistem moneter internasional secara menyeluruh. Pada tahun 1976, dari pertemuan Jamaika dihasilkan Second Amendment. Isi dari Second Amendment tersebut diantaranya, yang pertama yaitu patokan kurs devisa, di mana penetapan nilai tukar mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lain secara tetap dilakukan dengan cara membeli dan menjual devisa untuk mempengaruhi pasar, sehingga mencapai kurs yang diinginkan. Kedua yaitu Special Drawing Right. Kapan dan sebesar apa SDR diciptakan atau dibuat itu ditentukan bersama dalam sidang IMF. SDR yang dihasilkan dibagikan kepada semua negara anggota dengan jalan memindah bukukan pada rekening bank negara bersangkutan. Yang ketiga yaitu cadangan emas. Dalam Second Amendment, emas secara resmi didemonetisasi dan fungsinya sebagai cadangan moneter dihapus. Negara-negara anggota dilarang mengkaitkan nilai mata uangnya pada emas. Yang keempat yaitu tentang pengawasan. IMF diwajibkan untuk melaksanakan pengawasan yang ketat terhadap kebijakan-kebijakan kurs devisa para anggotanya dan menggunakan prinsip-prinsip khusus pembinaan para anggotanya. Yang kelima yaitu fasilitas kredit dana IMF. Semenjak berdirinya IMF telah menghasilkan beberapa fasilitas kredit untuk membantu mengatasi kesulitan neraca pembayaran internasional tiap negara. Sistem nilai tukar adalah kerangka kebijakan yang diadopsi oleh suatu negara untuk mengelola nilai tukar mata uangnya. Ini sistem nilai tukar. Secara umum, sistem nilai tukar terbagi ke dalam dua kategori. Yang pertama, sistem nilai tukar tetap, di mana mata uang dibiarkan tidak bergerak. Yang kedua, sistem nilai tukar mengambang, di mana mata uang mengambang atau bergerak bebas tergantung pada fundamental permintaan penawaran di pasar valuta asing. Misalnya, beberapa negara menerapkan sistem nilai tukar mengambang terkendali. Di bawah sistem ini, nilai tukar memang dibiarkan bergerak bebas. Namun, ketika terlalu fluktuatif, pemerintah akan berusaha mengintervensi agar tidak bergerak liar. Berapa variasi dari nilai tukar tetap dan nilai tukar mengambang? Yang pertama, standar emas. Standar emas adalah sebagai patokan untuk nilai tukar. Berdasarkan standar ini, mata uang setiap negara dapat dikonversi menjadi emas dengan harga tetap. Dalam hal ini, bank sentral mengoperasikan harga beli dan jual, yang mana selisih harga keduanya hanya berbeda tipis. Sistem nilai tukar adjustable peg. Di bawah sistem Bretton Woods, negara-negara mematok nilai nominal untuk mata uang mereka ke dalam dolar US, dan pada yang sama nilai dolar US dipatok ke emas. Jadi, secara tidak langsung, mata uang negara non-US mematok uangnya ke emas. Yang ketiga, nilai tukar fleksibel. Di bawah sistem ini, nilai tukar tergantung pada penawaran dan permintaan di pasar falas. Setiap pergerakan pasar dapat mempengaruhi dan merubah nilai tukar. Bank sentral tidak mematok dan mengendalikan pergerakan tersebut. Oleh karena itu, nilai tukar fleksibel adalah bebas. Yang keempat, nilai tukar tetap. Di bawah nilai tukar tetap, pemerintah atau bank sentral mengikat nilai tukar mata uang resmi negara tersebut dengan mata uang negara lain atau harga emas. Yang kelima, sistem nilai tukar crawling peg. Di bawah sistem ini, pemerintah mencoba untuk mengurangi fluktuasi nilai tukar alih-alih memasang target tetap.
Bank sentral menyesuaikan secara kecil dan berkala kursnya, biasanya sebagai respon terhadap perubahan indikator ekonomi terpilih atau target. Yang keenam, dolarisasi. Dalam sistem ini, sebuah negara menggunakan mata uang negara lain sebagai alat tukar dan satuan hitungnya. Dalam hal ini, negara tersebut mewarisi kredibilitas mata uang itu, tetapi tidak dengan kelayakan kredit negara tersebut. Karena tingkat resiko kredit berbeda, suku bunga dolar US di negara tersebut tidak akan sama dengan suku bunga di Amerika Serikat, meski sama-sama menggunakan dolar US sebagai mata uangnya. Yang ketujuh, Currency Board System. Menurut definisi IMF, CBS merupakan suatu rezim moneter berdasarkan komitmen legislatif eksplisit untuk menukar mata uang domestik dengan mata uang asing tertentu dengan nilai tukar tetap. 8. Paritas tetap. Dalam sistem ini, nilai tukar dipatok ke mata uang tunggal atau ke sekeranjang mata uang mitra dagang utama. Otoritas moneter siap untuk membeli atau menjual cadangan mata uang asing untuk mempertahankan nilai tukar berada di dalam pita sempit. 9. Target zone. Sistem ini mirip dengan sistem nilai tukar tetap. Adapun satu-satunya perbedaan adalah bahwa otoritas moneter bertujuan untuk mempertahankan nilai tukar dalam kisaran yang sedikit lebih luas. Ini memberi bank sentral fleksibilitas yang lebih besar untuk melakukan kebijakan diskresioner. 10. Mengambang terkendali. Dalam sistem ini, pemerintah tidak secara eksplisit menyatakan target nilai tukarnya. Meskipun demikian, pemerintah tetap melakukan intervensi di pasar falas untuk memenuhi tujuan kebijakannya. Terakhir, nilai tukar mengambang bebas. Dalam sistem ini, nilai tukar dibiarkan mengambang bebas, kursnya bergerak bebas tergantung pada kondisi permintaan dan penawaran di pasar. Bank sentral tidak melakukan intervensi dalam menentukan kursnya. Teori integrasi ekonomi menurut Paksoi 2000, integrasi ekonomi secara umum didefinisikan sebagai penghapusan semua hambatan perdagangan serta mengintegrasi ekonomi teknologi. Sedangkan tujuan integrasi ekonomi adalah untuk mencapai kemakmuran yang tinggi melalui liberalisasi perdagangan di antara negara-negara anggota. Salvatore tahun 1997 menguraikan integrasi ekonomi atas beberapa bentuk, di antaranya yang pertama kawasan perdagangan bebas atau free trade area, kedua persekutuan pabean, customs union, yang ketiga pasaran bersama, common market, dan keempat uni ekonomi. Gravitasi adalah model yang sering digunakan untuk menganalisis efek integrasi ekonomi terhadap dampak kreasi dan diversi perdagangan adalah gravitasi model gravitasi. Adapun rumusnya di sini Fij sama dengan Fimj per D kuadrat Ij. Bentuk lembaga integrasi ekonomi di dunia. Yang pertama ada Uni Eropa. Jadi Uni Eropa ini khusus untuk negara-negara Eropa. Yang kedua Asosiasi Perdagangan Bebas Eropa, sama masih untuk negara-negara Eropa. Dan yang ketiga Amerika Serikat dan Perdagangan Bebas. Jadi di sini adalah lembaga integrasi yang keanggotaannya merupakan negara-negara di benua Amerika. Integrasi ekonomi di negara-negara berkembang. Jadi di lembaga ini merupakan lembaga yang isinya atau anggotanya itu masih dipenuhi oleh negara-negara berkembang, seperti contohnya negara kita yang masih dikatakan negara berkembang, Indonesia, Malaysia. Lanjut, integrasi ekonomi ASEAN. Secara singkat, ASEAN Economic Community atau AEC. Perhimpunan Bangsa Asia Tenggara ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus tahun 1967. Ketika 5 anggota awal yaitu ada Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand.
menandatangani deklarasi Bangkok. ASEAN sekarang terdiri dari 10 negara, di antaranya Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Pada awalnya ASEAN didirikan untuk tujuan politik dari akhir tahun 1970-an dan seterusnya. Negara-negara ASEAN mulai memikirkan untuk mengembangkan kerjasama ekonomi, tapi hal ini sulit untuk diwujudkan dalam waktu yang lama. Dalam kerjasama ASEAN di bidang ekonomi, pada awalnya kerjasama difokuskan dengan pemberian preferensi perdagangan, usaha patungan, dan skema saling melengkapi antar pemerintah negara-negara anggota maupun pihak swasta di kawasan ASEAN. Selanjutnya, cetak biru Komunitas Ekonomi ASEAN. Cetak biru Komunitas Ekonomi ASEAN atau disebut dengan AEC yang secara resmi disepakati dalam KTT ASEAN pada bulan November 2007 adalah perkembangan yang sangat signifikan dalam upaya ASEAN berdasarkan realisasi substansial ASEAN Free Trade Area atau disebut dengan AFTA terhadap AEC. Dengan menerapkan cetak biru, ASEAN telah bergerak dari proses integrasi menuju pelaksanaan integrasi dengan terdapat batas waktu dan tujuan akhir yang didefinisikan secara jelas. Cetak biru AEC juga merupakan dokumen yang mengikat komitmen seluruh anggota. Terdapat 4 karakteristik utama dalam cetak biru ASEAN, yaitu A. Pasar tunggal dan basis produksi. B. Kawasan ekonomi yang sangat kompetitif. C. Kawasan pengembangan ekonomi yang seimbang. Dan D. Kawasan yang terintegrasi ke dalam ekonomi global. Tujuan strategis dan komitmennya adalah menyingkirkan semua hambatan dan pengecualian ini, serta seluruh anggota harus memiliki komitmen yang sama. Selanjutnya, open regionalisme atau disebut dengan hubungan internasional adalah istilah untuk menyebut rasa identitas dan tujuan bersama yang diiringi pembentukan dan penerapan lembaga-lembaga yang memiliki identitas tertentu dan menggerakkan aksi kolektif di sebuah kawasan dunia. Regionalisme adalah satu dari 3 bagian sistem perdagangan internasional selain multilateralisme dan unilateralisme. Selanjutnya, our partner. 1. Regionalisme. Regionalisme berbeda dengan regionalisasi. Menurut New Regionalist Approach, regionalisasi adalah peningkatan transaksi perdagangan dan manusia di kawasan geografis tertentu. Regionalisme mengacu pada proses politik yang disengaja, biasanya digerakkan oleh pemerintah dengan tujuan dan nilai yang sama demi mencapai pembangunan kawasan secara menyeluruh. Regionalisasi hanyalah kecenderungan alamiah untuk menciptakan sebuah kawasan atau proses pembentukan kawasan karena adanya kesamaan antar negara di sebuah wilayah geografis. 2. Politik nasional. Dalam politik nasional atau politik rendah, regionalisme adalah istilah politik yang mendukung regionalisasi, proses membagi sebuah entitas politik. Biasanya sebuah negara menjadi beberapa daerah kecil dan mengalihkan kekuasaan dari pemerintah pusat ke daerah. Proses sebaliknya disebut unitarisasi. Sekian dari video yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.